Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali dalam perenungan Road to Pentakos hari yang ke-15. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Yohanes pasal yang ke-6. Tapi kita akan fokus dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24, saudara. Tapi saudara-saudara, karena waktu, maka saya ingin kita bersama-sama memperhatikan dalam ayat 20, sangat menarik sekali apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita itu punya iman. Tapi iman itu, saudara, perlu bertumbuh. Karena itulah iman butuh asupan, saudara. Saudara, seperti manusia jasmani, kita membutuhkan saudara-saudara makanan untuk pertumbuhan dan pertahanan daya tahan tubuh kita, saudara. Maka dalam hidup kerohanian kita, dalam manusia yang rohani ini, saudara, kita juga butuh makanan, saudara. Itu sebabnya kenapa Paulus berkata di dalam Roma, saudara, pasal yang 10 ayat 17, dia berkata begini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya saudara-saudara, ketika hari ini saya tidak tahu, mungkin sudah dari masa prapaskah sampai pada hari ini tidak jemu-jemu saudara mendengarkan banyak firman Tuhan, termasuk juga mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti pada hari ini. Saudara, ketika engkau mendengar saudara itu berarti saudara sedang mendapatkan asupan rohani, saudara, untuk manusia rohani kita, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya iman itu, saudara-saudara, bisa timbul sekalipun di tengah situasi kondisi yang tidak kondusif. Saudara, kenapa? Karena kita mengisi hidup kita, manusia rohani kita, dengan makanan rohani yang membuat kita kuat, saudara, yang membuat kita sehat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin ajak kita bersama-sama memikirkan dari teks yang kita baca tadi. Saudara, sebelumnya bicara Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Saudara, perhatikan baik-baik, mukjizat tidak selalu membuat iman kita semakin bertumbuh. Enggak. Saudara, mukjizat tidak semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, enggak. Tapi sudah perhatikan bahwa mukjizat juga, saudara-saudara, tidak membuat kita semakin bisa kokoh. Saudara-saudara, mukjizat bagi saya itu kadang kita harus lihat dengan jelas. Mukjizat itu kadang adalah sebuah alat, sarana Tuhan atau sebuah jeda di mana Tuhan izinkan, saudara, Tuhan berikan kepada kita supaya di dalam masa jeda ini, saudara-saudara, kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dalam kesulitan, saudara, di situ Tuhan memberikan kita anugerah, saudara. Memberikan kita jeda, pause untuk sungguh-sungguh kita kembali mendapatkan kekuatan untuk mengenal Tuhan. Saudara, adalah salah ketika kita berhenti saudara pada mukjizatnya, karena itu sarana, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan mukjizat dan kita berhenti di mukjizat, nah heran saudara, kita meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang alami mukjizat Tuhan bisa bilang praise the Lord, puji Tuhan. Tapi kemudian sudah ketika ada kesulitan, stagnan di situ, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, dalam Yohanes pasal 6 kita melihat nantinya ada orang-orang yang banyak sudah meninggalkan Tuhan. Padahal mereka melihat dan menyaksikan mukjizat Tuhan yang luar biasa, saudara. Maka pada hari ini, saudara, kita perhatikan ketika setelah mereka melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, mereka menyeberang, saudara. Di Danau Tiberias, saudara, dikatakan angin, taufan mengamuk, saudara. Di situ, saudara, yang sangat menarik, dikatakan Yesus belum bersama dengan mereka. Saudara, saya ingin perhatikan di dalam bahasa Inggris dikatakan, saudara, bahwa Yesus, dikatakan Jesus had not yet joined them. Tuhan Yesus masih belum bergabung dengan mereka.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam LAI, saudara memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus masih saudara-saudara belum mendekati mereka. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini adalah ketika mereka menghadapi badai, gelombang saudara menepa mereka saudara. Mereka begitu ketakutan. Dan saya menarik Yesus itu berjalan di tengah badai itu saudara. Yesus datang. Yesus berjalan di tengah badai. Yesus ada di dalam laut yang sedang bergelora itu saudara. Dan kalimat Tuhan Yesus yang luar biasa ayat 20 sudah dikatakan begini. Aku ini jangan takut saudara. Aku ini jangan takut. It is I, don't be afraid. It is I, don't be afraid. Artinya betul ada badai. Ada angin taufan yang mengamuk. Ada kesulitan, ada masalah, ada penyakit. It is I, don't be afraid. Saudara, hari ini biarlah kita sungguh-sungguh kita tahu. Ada Tuhan. Ada Tuhan. It is I, Tuhan berkata. Don't be afraid. Saudara, saya akan tutup renungan ini dengan kutipan dari Corrie ten Boom, saudara. Dia berkata begini, jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tak kita kenali kepada Tuhan yang kita kenal. Saudara. Jadi dengan kata lain saudara, jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tak kita kenali, tapi kepada Tuhan yang kita kenal. Saudara, saudara kita nggak tahu masa depan, kita nggak kenali, tapi kita kenal Tuhan kita. Kenapa kita tidak mempercayakan masa depan yang kita tidak kenali kepada Tuhan yang kita kenal? Kiranya Tuhan menolong kita saudara. Amin.